Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali ke pembahasan mengenai meme coins, walaupun mungkin hari ini lebih tepatnya adalah pembahasan atau update mengenai PP dan juga presale, karena ada presale baru nih ya. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan untuk meme coins tetap gua ingatkan lagi, gua melihat meme coins ini sebagai suatu peluang jangka pendek sampai menengah. Kalau pendek orang tahu semua lah, futures ya. Jangka menengah apa? Jangka menengah adalah sampai cycle ini beres, jadi dibawa ke cycle selanjutnya ya. Oke, kita pertama akan bahas dulu mengenai PP. Ya, untuk PP, setelah masa-masa konsolidasi dari tanggal 18 sampai 24 Juni, akhirnya terjadi pemecahan struktur. Ya, jadi lagi-lagi ya, orang tuh kadang-kadang suka gimana bang tahu biar satu aset itu lagi bullish atau bearish? Gampang banget. Dia bikin lower low lower high nggak? Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ya udah, masih bearish ya. Tapi kalau dia udah konsolidasi cukup lama, nah, itu ada kemungkinan bisa pecah struktur. Dan tanggal 25 Januari kemarin jelas PP pecah struktur karena dia membuat suatu higher high ya. Tapi ya higher high-nya dibilang ekstrim banget sih enggak ya, tapi minimal dia lebih tinggi daripada daily close di atas bukan di atas, tapi di tanggal 16 dan 17 Juni kemarin gitu ya. Nah, tetapi dia masih menemukan masalah dengan 0,00001283, yaitu satu struktur resisten yang sedang kita rasakan nih ya, efek resistennya ya. Padahal pada tanggal 25-nya sebenarnya technically speaking daily close di atas sedikit. Tetapi kan gue udah bahas, kalau tipis-tipis daily close-nya, reclaim-nya kecil-kecil gitu ya, nah itu seringkali bisa jebol lagi ke bawah seperti yang terjadi pada tanggal 26 Juni kemarin ya. Nah, maka dari itu untuk posisi spot ya, jadi bisa dibilang ada yang 50, ada yang 20 dan juga ada 0,001093. Untuk posisi futures, setupnya sebenarnya kita dapatnya posisi long karena retest 1, retest 2-nya di EMA 50. Jadi lu punya posisi long sekarang, target TP-nya jelas di angka 0,00001278 ya. Itu kurang lebih untuk PP overall membaik ya. Kita lihat nih kalau dia bisa reclaim dan benar-benar menjadikan 0,00001280-an ini bisa menjadi suatu support yang baik. Nah, PP kemungkinan bisa mulai benar-benar reversal ya, tapi kalau ternyata masih kehajar lagi ya bisa turun lagi begitu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai satu presale yang baru. Nah, presale ini namanya adalah BitDoge. Nah, BitDoge ini bisa dibilang menggabungkan dua hal yang cukup unik sih ya. Yang pertama adalah Dogecoin ya, which is kita tahu semua itu sangat connected ke Elon Musk. Makanya di sini kita bisa lihat karakternya di Elon Musk dan Bitcoin. Jadi BitDoge ini ada di Bitcoin Network ya, itu mungkin salah satu yang paling uniknya dari si BitDoge. Nah, untuk cara belinya sebenarnya simpel banget. Lu tinggal konekin wallet lu, kita kasih contoh aja ya. Nah, lu bisa pilih EVM atau Solana. Kalau gua sih EVM aja kan udah kebiasaan pakai MetaMask. Lu klik, udah connected. Nah, setelah itu lu tinggal ya beli. Nah, kalau gua pribadi sih mendingan pakai BSC sih ya, atau BNB lah karena lebih murah menurut gua, lebih gampang juga. Jadi pastikan kalau gua sih pakai BNB. Kalau lu suka pakai Solana atau AVAX dan lain-lain boleh. Ethereum kemahalan gitu menurut gua. Jadi mendingan pakai BNB atau Solana lah ya. Ini sekali lagi adalah contoh ya, bukan ajakan untuk beli. Kita kasih lihat deh caranya kayak gini ya. Udah gitu kita tinggal klik buy now saja ya. Udah gitu ya, tinggal kita confirm and then transaction initiated begitu ya. Nah, untuk si BitDoge ini lagi-lagi adalah suatu meme coins, otomatis ya resiko pun akan cenderung lebih tinggi. Nah, selain itu juga salah satu cara untuk memitigasi resiko dari presale yaitu simpelnya kita harus alokasi jangan kegedean. Itu kalau gue pribadi sih di 5% lah ya, di 5% dari keseluruhan porto spot gua. 5 itu semua presale ya, jangan sampai ada yang salah paham nih, ada yang berpikir, "Oh Bang, kalau gitu berarti 5% di BitDoge, 5% di mana?" Bukan, bukan. Semua presale 5%. Ya, itu untuk menjaga resiko kita. Kalau sampai aduh Bang, nggak cukup nih, ya udah berarti artinya porto lu belum cocok gitu ya. Dan ini otomatis masuknya lebih ke ini ya, ke orang-orang yang lebih siap dengan resiko tinggi
gitu ya. Oke, kalau udah beres kayak gini akan ada notification lu sudah successfully bought the token begitu ya. Tinggal klik aja untuk ngeceknya lagi, tinggal di sini nih. Nah ini transaction history and then udah keluar di sini ya. Nah, kedepannya nanti itu akan ada juga play to earn, lalu juga akan ada staking dan banyak lagi. Nah, selain itu juga untuk si BitDoge ini akan price-nya masih di 0,000202 dan akan ada ke beberapa stage selanjutnya. Nah, sekarang bisa dibilang stage yang masih cukup awal. Nah, lagi-lagi untuk presale itu secara resiko akan lebih besar ke stage akhir. Makin mendekati ke stage akhir, maka resiko akan lebih tinggi karena lu semakin jauh dari floor price-nya begitu. Dan selain itu juga BitDoge ini sudah diaudit ya. Kita bisa lihat di sini dia itu diaudit oleh Verify ya. Dan diauditnya itu pada tanggal 20 bulan 6 2024 ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang cukup unik itu dia diaudit juga dari tokenomics-nya. Jadi kita bisa lihat di sini menurut dari Verify ini dia low risk ya, karena menurut si Verify ini analisis dari holdersnya itu mereveal bahwa token ini currently in the hands of the owner dan juga kontraknya ini belum di launch begitu ya. Jadi menurut dia low risk. Lalu selanjutnya juga untuk contract code privilege-nya, owner nggak bisa mint new tokens, fees nggak bisa di change, trading ini nggak bisa diubah ya, karena ada beberapa kasus di cycle kemarin tiba-tiba tidak bisa ditradingkan karena ownernya punya hak untuk menghentikan trading. Fee juga bisa dibikin super tinggi sampai nggak ada yang bisa jual. Ada juga yang gila ini, udah di lock ya, terus dia mint token baru terus dia jual di market. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini nggak bisa semua ya, which is good. Dan juga di sini nggak bisa di blacklist. Ini max TX gue ngerti specifically apa. Ya, tapi intinya dari hasil audit ini overall beberapa hal yang terjadi di cycle sebelumnya atau dalam tanda kutip rug pull yang terjadi di cycle sebelumnya dia sudah mitigasi resikonya ya. Nah, untuk owner privilege sendiri dia menurut si Verify ini low risk ya, karena dari point of view functionnya ini bisa deactivate by owner. Nah, tapi kontraknya ini does not present any critical issue menurut dia. Begitu ya. Issue checking. Ini overall dia bilang semuanya 100% dari 100% begitu. Nah, mungkin kalau gua sih kalau mau lebih bagus lagi coba diaudit juga oleh misalkan oleh Certic begitu atau yang lain juga supaya bisa lebih bagus lagi begitu. Karena Verify gue belum pernah dengar nih sebelumnya ya si auditing firm ini ya. Nah, sekali lagi ini di delivernya itu tanggal 20 bulan 6 2024 ya. Tipenya lucu, ada premium audit ya. Nah, di sini top findingsnya nggak ada ketemu sama sekali apapun. Nah, makanya nih gue bilang lebih bagus lagi kalau dia ada juga audit lagi dari yang lain. Kalau bisa Certic ya, karena kalau Certic itu biasanya selalu aja ada ketemu. Minimal ada minor gitu ya, karena lagi-lagi nggak ada lah yang bisa 100% sempurna biasanya ya. Oke, itu kurang lebih ya untuk si auditnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tokenomics. Untuk tokenomics-nya itu kita akan lihat di mana nih tokenomics. Tokenomics. Oh ini dia ya. Jadi pre-sale 25%, staking rewards 25%, marketing 25%, liquidity 15% dan project treasury 10%. Berarti kan kasarnya ini kan pasti tim dev nih, tim dev. Berarti 35%. Ya, untuk meme coin sejujurnya not that big lah. Oke, kadang-kadang gue ngeliat meme coins ada yang sampai 60, 70. Wah, itu ya gede banget dipegang oleh tim devnya ya. Nah, mungkin selanjutnya mereka bisa juga kasih tahu vesting schedule mungkin ya, itu juga penting. Nah, selanjutnya sih di sini ya dia menurut gue pribadi sini lebih ke ya udah meme coins aja sih. Walaupun kedepannya akan ada play to earn gitu. Tapi for now sih kita ngelihatnya sebagai suatu potensi meme coins saja seperti biasa ya. Jadi lebih ke jangka pendek, dia pump, lalu TP sebagian dan seterusnya ya. Nah, tapi ya gini sih, kalau meme coins tuh kadang-kadang memang sedikit di luar nalar ya, kayak pada faktanya kayak PP ini ditulis di website dia oleh tim devnya sendiri bahwa token kita itu nggak ada gunanya. Token kita itu cuma kita buat for fun. Tapi sekarang kita lihat market cap-nya mencapai 5,1 miliar US dollars ya. Itu lebih tinggi daripada Phantom, lebih tinggi daripada apa lagi ya? Lebih tinggi daripada Phantom yang gue ingat di otak gue, yang gue punya juga sih. Kayak
dot deket-deket. Jadi ya lagi-lagi ya, meme coins itu memang kadang-kadang di luar dari nalar ya. Nah, jadi ya kalau lu ngerasa pengen, "Oh Bang, siapa tahu bisa kayak begitu," ya boleh aja pertimbangkan, tapi ya jangan sampai lu modalnya ini gitu, masih meresikokan modal. Makanya kalau gua sih gini ya, bisa dia launch nih, udah dia launch, lu profit, ya udah profit, nah modalnya beresin dulu deh. Modalnya udah beres, silakan sama lu dijadiin cacing-cacing naga-naga ya monggo. Begitu. Makanya ya kalau lu belum biasa ikutan presale, ya boleh aja dicoba, tapi asalkan lu inget dengan resikonya, maka ya alokasinya jangan terlalu besar. Maksimum 5% dari seluruh portofolio spot lu. Begitu ya. Oke, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai apa lagi nih ya. Features ya, features di sini dia akan ada staking tapi masih belum sekarang ya. Play to earn juga belum. Nanti dia akan ada berbagai macam game menurut dari tim devnya, dan juga akan ada AI chat ya. Nah, AI chat ini kemungkinan besar akan mirip-mirip kayak ya ChatGPT sih kemungkinan besar ya. Nanti lu bisa ngobrol, nanya-nanya soal ya segala macam lah begitu ya. Nah, jadi gimana nih pandangan gue mengenai si BitDoge? Overall, kalau kita juga dari si apa namanya roadmapnya dan lain-lain, ya bisa dibilang typical meme coin sih, begitu. Jadi kalau gue sih akan mungkin fokusnya tuh di sini nih. Ini kan launch nih, belum waktu launch di ininya, maksudnya belum di exchanger. Nah di sini nih, moon landing nih. Nah jadi kalau gue sih fokusnya di sini. Kita tunggu sampai dia ke DEX dan checks. Saat di DEX, lu siapkan untuk TP ya, TP-nya bisa macam-macam. Ada yang mau cuma TP modal boleh, ada yang mau TP modal dan profitnya, ada yang mau TP semuanya juga bisa. Nah itu tergantung lu masing-masing ya. Kalau lu lebih high risk ya otomatis ya lu ambil cuannya doang biasanya. Tapi kalau lu pengen lebih safe sedikit ya lu bisa pertimbangkan untuk ambil juga sedikit profitnya gitu ya. Tapi yang penting jangan sampai lu meresikokan dulu modal begitu. Saat dia sudah listing, lu udah cuan, misalkan dia ngepump 100, 200, 300% gitu ya, ya jangan terlalu nafsu gitu. Wah, ini kalau dibiarin semua naik 1000% gue, nah jangan kayak gitu ya. Punya plan, punya plan. Udah punya target dan plan, udah terjadi, jangan ditunda-tunda begitu ya. Nah, jadi kita tuh sekarang dalam masa-masa sebenarnya di sini ya, masih launch ya di bagian 1 ya, di roadmap 1 di mana dia masih dalam tahap resale dan seterusnya dan juga baru saja di audit. Nanti kedepannya akan ada NFT, nah ini di yang expansionnya. Jadi masih awal-awal lah bisa dibilang ya. Nah, jadi seperti yang gue ngomong di depan tadi ya, untuk presale itu lebih enak di awal. Kalau di akhir-akhir tuh resikonya udah lebih besar gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk si pembahasannya ya. Next untuk si BitDoge ini sendiri, kalau lo pengen dapat info-info terbaru mengenai BitDoge bisa langsung follow aja di @bitdo_ge ya, atau ya BitDoge lah kasar seperti itu ya. Nah, di sini akan ada pembahasan yang lebih, ya bukan pembahasan yang lebih tepatnya mungkin news-news terbaru mengenai si BitDoge. Tapi kalau kita lihat sekilas sih ya lebih banyaknya soal memes ya, memes dan ya memes lah banyaknya overall ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan meme coins kita pada hari ini. Buat lo yang mungkin pengen pembahasan meme coins lain, boleh komen lah di bawah ya. Apabila cukup banyak demandnya, mungkin kita akan bahas di video kita selanjutnya ya. Nah, kita akan tutup dengan 3 golden rules seperti biasa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.